Capital budgeting, strategi, investasi jangka panjang. Pelajari bagaimana keputusan investasi strategis membentuk masa depan perusahaan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Apa itu capital budgeting? Capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi proyek investasi jangka panjang, seperti pembelian aset baru atau pengembangan produk. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan memilih proyek yang diharapkan menghasilkan pengembalian lebih besar dari biaya modal, sehingga menambah nilai bagi perusahaan. Mengapa capital budgeting penting? Stabilitas keuangan, membantu memastikan investasi yang tepat untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang, alokasi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan modal yang terbatas pada proyek-proyek paling menguntungkan, manajemen risiko, mengevaluasi potensi risiko dan imbal hasil dari setiap investasi secara sistematis, pertumbuhan strategis, mendukung visi dan misi perusahaan dengan investasi yang selaras dengan tujuan strategis. Metode capital budgeting. 1. Net present value (NPV). Menilai profitabilitas investasi berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. 2. Internal rate of return (IRR). Menentukan tingkat diskonto yang membuat NPV proyek menjadi 0. 3. Payback period. Mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. 4. Profitability Index (P). Menghitung rasio antara nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan investasi awal. Net present value (NPV). Menghitung nilai kini bersih. NPV adalah salah satu metode paling dihormati dalam capital budgeting. Metode ini mengkuantifikasi nilai tambah yang diharapkan dari suatu proyek investasi dengan mendiskontokan semua arus kas masa depan ke nilai sekarang. Konsep dasar: membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Kriteria keputusan: proyek dengan NPV positif tambah harus diterima, menunjukkan proyek akan meningkatkan nilai perusahaan. Keunggulan: mempertimbangkan nilai waktu uang dan memberikan ukuran langsung terhadap peningkatan kekayaan. Internal rate of return (IRR). Tingkat pengembalian internal. IRR adalah tingkat diskonto di mana nilai sekarang dari arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari arus kas keluar (NPV 0). Ini adalah tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh proyek itu sendiri. Konsep dasar: mencari tingkat pengembalian impas proyek. Kriteria keputusan: jika IRR lebih besar dari biaya modal perusahaan, proyek harus diterima. Keunggulan: intuitif karena dinyatakan dalam persentase. Mudah dipahami manajer. Payback period: seberapa cepat modal kembali. Metode payback period mengukur waktu yang dibutuhkan suatu proyek untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk menutupi investasi awalnya. Ini adalah alat yang baik untuk mengukur risiko likuiditas. Simpel dan cepat, meskipun sederhana dan mudah dihitung, metode ini memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan nilai waktu uang dan arus kas setelah periode pengembalian. Kesimpulan dan rekomendasi utama: integrasi metode. Gunakan kombinasi metode NPV, IRR, P, payback period untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kelayakan proyek. Fokus pada nilai. Prioritaskan proyek yang memiliki NPV positif dan IRR di atas biaya modal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pertimbangkan risiko. Jangan abaikan risiko likuiditas payback period dan pertimbangkan skenario terburuk.